Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalah yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang penuh mubarakah ini. Kemudian kita haturkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang selalu meniti jalannya sampai hari akhir. Ya sekalian, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ilmu ini adalah termasuk bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari-hari esok kita yang penuh banyak cobaan, banyak rintangan, banyak fitnah. Apalagi fitnah-fitnah kejahilan, fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan. Ini disebabkan karena jauhnya orang dari apa? Dari ilmu. Ya, makanya obatnya untuk menghadapi semua itu adalah ilmu. Nah, contoh saja ya sekalian, memasuki bulan Ramadan, kalau tidak ada ilmu, maka kita bisa melakukan banyak kesalahan. Iya. Gitu ya. Banyak kaum muslimin dari rumah ke rumah melakukan, kalau menurut mereka itu hal wajar, ya, yaitu melakukan doa selamatan dari rumah ke rumah. Ya, secara bergantian, malam ini di rumah fulan, besok di rumah fulan yang lain lagi, begitu seterusnya. Itu sejak dari nisfus Saban sampai masuk Ramadan. Waliyadzubillah. Yang ini mereka menganggap itu termasuk kebaikan, termasuk suatu amalan yang bisa menambah pahala baginya. Padahal semua yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada tuntunannya, itu sia-sia belaka. Iya. Makanya perlu ilmu supaya kita paham mana yang diperintahkan dan mana yang tidak diperintahkan. Kalau kita punya ilmu, masya Allah, mudah. Ya, kita akan berjalan di atas jalan yang hak dan tidak jatuh ke dalam perkara gulu, perkara berlebih-lebihan yang akhirnya kita bisa celaka sendiri. Nah, jadi setan itu menghiasi seseorang dengan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya lalu kemudian dianggap itu baik. Iya. Gitu ya. Makanya ikhwas sekalian, kita wajib menuntut ilmu agama. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib. Ya, bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ya. Dan Allah sebutkan wa'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya. Ya. Ayat ini
adalah pelajaran buat kita bahwa bumi saja yang kering, yang tandus bisa hidup setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepadanya. Dan manusia yang asalnya tidak mengetahui petunjuk bisa paham kalau dia belajar agama. Itu. Jadi kita ini digambarkan seperti tanah yang tandus tadi, yang mati, yang belum tersirami dengan ilmu, dengan air hujan. Ya. Jadi manusia itu awalnya seperti itu. Ya. Dia anggap mati. Nanti setelah dia belajar baru dia bisa hidup. Ya. Makanya ilmu agama itu adalah vitamin buat kita, obat buat kita yang sangat berharga sekali, masya Allah. Ya, makanya Allah sebutkan dalam surah, ya, jadi Allah sebutkan, ya, dalam surah Al-Jazi kalau tidak salah, Allah katakan, ya, wa kam min nabiyyin arsalna, betapa banyak kami utus dari nabi. Ya. Jadi setiap nabi yang diutus itu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memberikan peringatan kepada kaumnya agar kaumnya itu bisa meniti jalan yang hak ini, kebenaran ini. Ya, tapi mereka justru ada yang menolak, ada yang mengatakan, ya cukup kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Ya. Mereka dengan bahasa yang seperti itu, dia tidak sadar bahwa itu adalah bentuk penolakan terhadap ilmu. Ya. Dan dia telah memilih kejahilan, kebodohan, ya, dan dengan sebab itulah akhirnya mereka mendapatkan kebinasaan. Waliyadzubillah. Ya. Dalam surah Luqman disebutkan, ya, disebutkan juga, ya, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan cukuplah kami ikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Ya. Padahal setan telah menyuruh mereka kepada neraka yang menyala-nyala. Itu dampak dari apa? Dari kebodohan, berpaling dari ilmu, menjauh dari, ya, petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu bahayanya. Jadi kalau orang jauh dari ilmu itu, ujung-ujungnya adalah tempatnya dalam neraka bersama dengan para syaitan. Waliyadzubillah. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apa yang kita kaji ini dari hadis-hadis Nabi itu obat, vitamin buat hati kita semua. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Dalam surah Qaf Allah katakan, ya, sesungguhnya yang demikian itu, ya, yaitu dari peringatan Allah, itu adalah ya, pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Ya. Jadi zikir, ya, zikran liman kana lahu qalbun. Nah, jadi dengan mendengarkan Al-Quran dan hadis Nabi, mengkaji terus, meneguk ilmu ini, ya, maka hati kita itu menjadi sehat. Ya. Jadi hati ini butuh, ya, seperti tadi gambarannya seperti tanaman yang ditanami pada tanah tadi yang sudah ditersirami dengan air hujan, butuh lagi tanaman. Ya. Hati tadi yang sudah, ya, dimasuki dengan ilmu harus ditopang lagi dengan, ya, tanaman-tanaman seperti zikir, menuntut ilmu, ya, untuk
supaya hati kita ini tetap subur terus, ya, memberikan hasil yang bermanfaat, nah, untuk diri kita, mengeluarkan kita dari kejahilan, ya, bermanfaat bagi orang lain, menuntun orang lain supaya orang lain juga bisa dapat kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi itu ya gambarannya ya sekalian. Sehingga kita harus belajar agama. Nah, tidak boleh kita remehkan ilmu agama. Dan Nabi SAW mengatakan, "Utlubil ilm minal mahdi ilal lahdi." Belajarlah ilmu agama, ya, dari buayan sampai liang lahat. Ya, jadi tidak ada stop, tidak ada kata stop, ya, istirahat dari menuntut ilmu agama. Nah, jadi kita ini butuh terus, ya, nasihat-nasihat, bimbingan agar kita bisa berjalan terus di atas jalan yang lurus. Nah, kemudian ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ya mempelajari hadis Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallaitu khalfa imami qatu akhaffa salah wala atamma salah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, saya pernah salat di belakang imam, ya, imamun qatu, ya, ma sallatu khalfa imamin qattu akhaffa salah, ya. Jadi diceritakan ya pengalaman Anas bin Malik. Dia bilang, tidak ada solat yang pernah saya solat di belakang seorang imam pun, ya, imam siapa saja, melainkan ya Nabi itu dia solatnya paling ringan, bayangkan, subhanallah, dan paling sempurna. Jadi Nabi kalau mengimami orang itu paling ringan dan paling sempurna. Masya Allah. Karena Nabi itu dia pelajari, ini ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang punya hajat, makanya Nabi itu sebelum takbir dia lihat ke belakang. Ya, dia lihat keadaan, oh ada anak-anak, ada orang tua. Nah, ini ada orang yang sibuk. Ya, Masya Allah. Sehingga Nabi ya memperingan solatnya. Apalagi ada anak bayi misalnya dibawa ya ke masjid. Ya, Nabi dulu pernah mau memperpanjang solatnya, tapi karena ada bayi yang menangis, akhirnya Nabi peringan lagi. Ya. Jadi itu termasuk ya yang membuat jamaah itu tertarik datang di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi imam ini ya dianjurkan ya juga agar selalu begitu. Jangan karena pikir hafalannya banyak, ya bacaannya juga diperpanjang. Nah, beda kalau di belakang para santri yang memang sudah terlatih. Kita sudah tahu, Masya Allah. Ini ya semua punya ya kebiasaan salatnya seperti itu. Jadi tidak jadi masalah. Ya. Secara global hadis ini ya memberikan makna, yaitu yanfi Anas ibn Malik ayyakuna salla khalfa ayyi imamin minal a'immah illa wa kanat salatuhu khalfa imamin a'zam sallallahu alaihi wasallam akhafu. Jadi Anas bin Malik menafikan ya. Jadi siapa saja dari imam yang pernah dia solat di belakangnya, beliau nafikan bahwa solat yang paling ringan itu adalah solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bandingkan semua siapa dari sahabat Nabi yang pernah jadi imam, misalnya Abu Bakar, Umar, ya, atau siapa saja, ya,
ternyata dia ukur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi itu lebih ringan lagi. Iya. Masya Allah ya. Jadi ini salah satu dari apa? Sunnah. Nah, bihaitsu la yashukku 'alal ma'mumin fayakhrujuna minha wa hum fiha ragibun. Ya. Agar supaya apa? Jangan memberatkan makmum, mempersulit makmum, sehingga mereka keluar dari salat tersebut. Ya, sedangkan mereka itu ada rasa rindu untuk melaksanakan salat. Nah, jadi Nabi katakan basyir wala tunaffiru. Ya, beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Ya. Jadi jangan sikap kita itu ya membuat orang merasa kesulitan dari perbuatan kita. Ya. Gitu ya. Jadi seakan kita itu ya jangan menyulitkan orang dalam segala hal, jangan. Baik di kantor ya, mengurusi urusan rakyat, itu kita disuruh ya memudahkan semua. Ya, yassiru wala tu'assiru, permudah dan jangan mempersulit. Iya. Itu ya. Dan Allah itu ya menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, kalau kita suka memudahkan orang, Allah juga akan menolong kita. Sebagaimana Nabi katakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Iya. Itu. Dan Nabi juga mengatakan, barang siapa yang memudahkan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusannya pada hari kiamat. Iya. Itu ya. Siapa melepaskan kesusahannya seorang mukmin, maka Allah juga akan melepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi makanya Nabi dalam segala hal dia tidak mau mempersulit. Ya. Dalam membayar utang Nabi juga, masya Allah, Nabi itu tidak mau menyulitkan orang. Ya. Gitu ya. Dalam masalah pernikahan justru Nabi itu ya mempermudah. Jadi ikhwah-ikhwah yang mau tambah lagi, masya Allah boleh. Penting siap. Jangan anggap menikah itu susah, jangan. Nah, mudah, masya Allah. Apalagi niatnya untuk mengamalkan sunnah Rasul. Karena Nabi katakan, inna dina yusrun. Iya. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddadina illa ghalabah. Dan tidak ada seorang pun yang mempersulit dalam agama ini melainkan pasti akan terkalahkan. Iya. Jadi kalau antum suka sholat dengan memperpanjang, yakin pasti antum futur nanti. Iya. Sama dengan menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Kalau antum suka memberatkan diri, itu tidak bisa lama. Iya. Makanya lebih baik setiap hari menghafal walaupun satu ayat, tapi rutin. Ya, dibandingkan antum menghafal misalnya langsung satu baris, ya satu halaman misalnya, tapi nanti tahun depan lagi baru hafal. Iya. Jadi lebih baik sedikit, ya tapi terus menerus. Dan makanya Nabi SAW itu menjelaskan bahwa Allah itu mencintai amalan yang sedikit tapi terus menerus. Ahabbu a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Iya. Jadi amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang sedikit, ya yaitu amalan yang ringan tapi ya continue, terus menerus dilakukan. Sering. Ya, membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun kita tahu misalnya Imam Syafi'i sering membaca ya sampai khatam 60 kali di bulan Ramadan. Ya, tapi kalau kita misalnya lihat kemampuan kita,
tidak sanggup walaupun satu ayat satu hari, tapi sering, itu lebih baik. Karena Allah tidak butuh orang yang gulu dalam agama. Ya, yang penting kita sering beramal. Allah juga tidak lihat ya siapa yang paling banyak amalannya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mulk. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, maksudnya Allah yang di tangannya lah kekuasaan, yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi ulama kita menafsirkan ayat ini bahwa Allah itu bukan melihat siapa amalannya yang paling banyak. Ya, tapi Allah katakan siapa yang paling baik. Ya. Dan baik amalan itu, nah, dilihat dari apa? Dari keikhlasan, tauhidnya bagaimana. Ya, kalau tauhid sudah mantap, masya Allah, itu poin pertama yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang kedua, yaitu di atas sunnah Nabi. Iya, di atas sunnah Nabi. Iya, ya, di atas sunnah Nabi ini dilarang gulu, dilarang meremehkan. Nah, makanya kalau antum misalnya di bulan Ramadan, ya tidak bisa sholat 8 rakaat ditambah witir lagi 3, ya cukup antum sesuai kemampuan. Misalnya 1 rakaat, kalau itu yang antum mampu bisa. Iya. Mau 3 rakaat bisa, tafadhol, tidak jadi masalah. Itu ya. Ini semua ada hadis-hadisnya yang menjelaskan. Ya. Kalau kita butuh hanya berapa saja, kita mau 5, mau 7, ya silahkan. Mau 23 juga, mau 40 tambah 1 boleh, selama antum sanggup. Iya. Jadi Islam ini masya Allah agama yang paling mudah. Ya. Jadi jangan kita mau samaratakan karena fisiknya orang sini misalnya besar-besar kuat, kita mau katakan oh di sini mau ya semuanya 23 rakaat misalnya. Iya. Akhirnya kasihan yang fisiknya lemah. Nah, jadi Nabi itu salat selalu ringan salatnya. Iya. Luar biasa, masya Allah. Jadi ikhwan sekalian, kita itu ya dilarang mempersulit, dilarang. Iya. Dalam segala hal. Kemudian apa yang bisa diambil dari hadis ini? Ma yukhadha minal hadis. Yang pertama, ayatil imam bis salati khafifa. Jadi hendaklah imam itu ya melaksanakan salat dengan ringan, itu yang pertama. Hatta la yashukku 'alal musallin, sampai dia tidak memberatkan atas orang-orang yang salat. Ya, tidak menyulitkan orang yang salat, yaitu makmumnya. Wa tammatan hatta la yanqasu min sawabiha, dan harus kita jaga kesempurnaannya supaya jangan sampai pahalanya berkurang sedikit pun. Ya. Fa itmamuha yakunu bil ityani biwajibatiha, dan kesempurnaan salat itu bisa terwujud dengan selalu melaksanakan yang wajib-wajibnya dari salat tersebut. Ya. Dan sunnah-sunnahnya min ghairi tatwil, tanpa harus kita memperpanjangnya. Nah, jadi kalau misalnya baca doa iftitah, baca yang pendek saja. Ya, doa ruku baca saja yang misalnya subhana rabbiyal azim, paling wajib 1 kali. Ya, kalau mau 2 itu sunnah, mau 3 sunnah. 6. Ya. Jadi sama dengan ketika antum mandi junub, kalau tidak bisa mengikuti sunnah dari awal, ya cukup ya menyiram air di kepala saja, atau cukup berendang di air garam langsung naik, itu paling ringan misalnya. Kalau antum pikir itu paling ringan, maka cari yang paling ringan. Nah, tak usah harus tertib dari awal sampai selesai.
kalau misalnya itu mempersulit antum. Karena Allah katakan alaikum bi rukhsatillahi alladzi rakhasa bikum. Hendaklah kalian mengambil rukhsah Allah, ya, yaitu keringanan yang Allah telah berikan buat antum. Ya. Jadi kalau ada keringanan, jangan kita ambil yang sulit. Ya. Sama dengan bermuamalah. Ada ikhwah tidak bisa bangun rumah misalnya dengan uang harus kumpulkan 50 juta. Kita bisa ta'awun, Masya Allah, saling meringankan. Iya. Jadi Islam ini saling memudahkan, Masya Allah. Iya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diajarkan selalu oleh Allah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya. Itu ya. Makanya pernah sahabat Nabi itu, ya, pernahkah Nabi mengatakan siapa di antara antum yang ingin bersedekah? Ternyata ada salah seorang sahabat langsung bersedekah. Di situlah keluar hadis, ya, man kana man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha. Itu. Wa ajru man amila min ba'di. Barang siapa yang mengerjakan suatu sunnah yang baik, maka baginya pahala. Iya. Itu ya. Dan pahala dari orang yang mengerjakan setelahnya. Itu. Ini pujian kepada sahabat Nabi yang suka menolong saudaranya. Iya, Masya Allah. Suka bersedekah. Nah, makanya Islam ini luar biasa. Makanya muamalah itu dasarnya dibangun untuk tolong menolong, bukan untuk saling menyulitkan. Apalagi kalau kita sudah tahu ini orang yang susah, lalu ditambah lagi beban misalnya, ya, kepadanya dengan harus kembali sekian, misalnya dipinjamkan 10.000 harus kembali 20, dipinjamkan 1 juta harus kembali 1.500.000 misalnya. Ini menyulitkan saudara. Ya, kaum muslimin semakin ekonominya semakin apa? Semakin terbebani. Nah, makanya dalam pernikahan pun demikian. Ada ikhwah yang belum mampu misalnya, ya, maharnya belum sanggup, boleh kita, ya, memberikan keringanan. Iya, mau kontan atau mau apa? Kredit bisa. Iya. Jadi Islam ini mudah sekali. Iya. Boleh dicicil maharnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, dia syaratnya bekerja selama 10 tahun. Iya. Bayangkan. Itu mahar dicicil, bekerja setiap hari. Iya, dikasih keringanan. Jadi bapak mantunya tidak harus kau bayar sekian dalam 1 hari misalnya, tidak. Jadi Nabi Musa sanggup karena dikasih waktu yang panjang, ya, untuk bisa melunasi maharnya. Iya. Waktu yang panjang luar biasa. Makanya kalau orang paham, tidak ada perzinahan, tidak ada. Iya. Karena mudah dalam Islam. Iya. Dalam sholat demikian. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa sholat. Iya. Karena Islam memang meringankan sholat. Cuma banyak orang menganggap sholat itu berat, karena harus hafal ini, hafal itu. Padahal yang dia harus hafal itu bukan juga sunnah Nabi SAW. Misalnya harus hafal usolli fardhu zuhur. Iya. Padahal itu tidak ada perintah untuk menghafalnya. Iya. Kalau ditanya kenapa tidak sholat jenazah, saya tidak hafal niatnya. Usollinya itu saya tidak hafal. Akhirnya berat. Iya. Disuruh memandikan jenazah, dia bilang saya tidak hafal. Ketika kasih mandi 1 kali, ini doanya ini saya tidak hafal. Ketika dimiringkan ke kanan ke kiri, saya tidak hafal doanya. Akhirnya dia menganggap itu suatu, ya, berat baginya, suatu beban. Padahal tidak ada doa-doa yang Nabi harus ajarkan ketika memandikan mayat. Doa ini harus dihafal, tidak ada. Sama dengan mandi junub, sama dengan berwudu. Tapi ada orang mempersulit. Ketika cuci muka harus baca nawaitu, ya, lirafil hadasil asghar misalnya. Ketika cuci tangan sampai siku, ada lagi doanya dia baca. Akhirnya sulit sekali. Iya. Sulit. Disuruh jadi imam, dia bilang, saya tidak bisa. Kenapa? Saya tidak hafal.
ya surah ini surah itu. Padahal boleh antum maju jadi imam walaupun hanya bacaannya ya surah yang paling pendek. Ya, antum pernah baca ada sahabat Nabi ya dalam Syariah, salah satu peperangan ya yang ditugaskan, ternyata di dalam medan perang itu cuma surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas yang dia baca. Bayangkan, itu saja berulang-ulang. Subhanallah. Iya. Jadi tidak ada alasan bila saya tidak bisa jadi imam. Iya, apalagi jadi khatib, ya, jadi dai. Jangan kita anggap itu berat. Karena Nabi katakan, ya, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Coba lihat. Nabi tidak katakan harus antum hafal 5 ayat. Nabi juga tidak katakan antum harus hafal 30 juz, sekian hadis. Masya Allah. Jadi dakwah itu mudah dan jangan kita mempersulit. Iya. Jadi agama ini semuanya mudah. Inna dina yusrun. Ya, semuanya agama ini mudah, semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Iya. Jadi orang yang sulit itu karena jauhnya dia dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, dia sendiri yang mempersulit agama. Jadi salat witir, salat tahajud mudah. Iya. Itu ya. Jadi tidak ada yang sulit. Nah, jadi kalau antum misalnya mau tahajud tapi karena kecapean akhirnya ya terlambat bangun, boleh antum qada di siang hari. Iya. Antara terbitnya antara matahari setinggi tombak sampai sebelum zuhur. Iya. Itu boleh antum qada. Jadi mudah ya, Masya Allah. Dan dakwah juga seperti itu. Antum tidak bisa berdakwah dengan di mimbar, antum boleh berdakwah dengan bilhal atau dengan tulisan atau dengan ada juga namanya dakwah dengan bagaimana supaya menarik hatinya orang. Iya. Untuk ta'liful qalb, untuk melunakkan hati orang, ada dengan sikapnya yang bagus. Itu termasuk dakwah. Sampai ada kisah seorang Syiah, dia tersentuh ya dengan dakwanya dengan sikapnya seorang ikhwah, seorang ahlu sunnah ya yang selalu bermuamalah dengan baik, sampai dia tersentuh, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Iya. Ada juga orang Yahudi dengan sikapnya tetangganya yang muslim, yang selalu penyabar ya, tidak mau bertengkar ya, tidak mau menjelek-jelekkan tetangganya, padahal nyata-nyata tetangganya ini bersalah, tapi dia lebih rela menahan ya, Masya Allah. Sampai orang itu dia meninggal, lalu tetangganya si Yahudi datang melayatnya. Dia lihat ternyata pipanya bocor, pipa pembuangannya, bayangkan pipa pembuangan kotoran bocor. Iya. Dia lihat, langsung dia bersyahadat. Berarti orang ini dia paling baik, Masya Allah. Karena dia bersabar terus, tidak pernah marah-marah. Iya. Coba lihat, kalau antum Masya Allah punya akhlak yang mulia, luar biasa. Makanya Allah katakan ya, memuji Nabi SAW, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau itu punya akhlak yang sangat agung, Masya Allah. Nabi itu orangnya sabar. Ya, Nabi itu orang yang tidak suka melakukan maksiat, ya, melakukan perbuatan keji. Nabi juga ya tidak suka berteriak-teriak. Ya. Bahkan Nabi kalau berjalan dengan sahabat, Masya Allah. Ya. Misalnya Nabi bersama dengan Muaz bin Jabal, Nabi justru bonceng Muaz bin Jabal. Iya. Nabi yang menjadi pelayan bagi Muaz bin Jabal, bukan dia mau dilayani, subhanallah. Padahal Nabi seorang pemimpin. Luar biasa akhlaknya Nabi. Iya. Jadi ini akhlak termasuk dakwah yang paling bagus yang bisa menyentuh hati seseorang. Nah, Nabi datangi Muaz bin Bilal bin Rabah membantu menggiling gandum, Masya Allah, sampai Bilal bin Rabah masuk Islam. Iya.
Luar biasa. Jadi ikhwas sekalian, kita ini punya hak semua bagaimana membangun Islam, menegakkan kebenaran sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua itu penegak-penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus luruskan niat karena Allah, bukan karena ingin pujian, bukan ingin dunia, bukan karena ingin disanjung. Kita harus ikhlas menegakkan agama ini semuanya. Nah, di mana saja kita punya peranan, di kantor, di tempat kita bekerja, ya, atau di mana saja, ya, di sekolah sebagai penuntut ilmu, berdakwah di sekolahnya. Jangan pikir saya masih murid, saya masih kelas 1, saya masih kelas 2. Ya, kita semua punya wewenang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, menjaga sikap kita jujur selalu, ya, itu bagian dari dakwah. Tidak pencuri, ya, tidak berdusta. Nah, tidak bolos kalau misalnya seorang siswa, ya, tidak bermalas-malasan mengerjakan tugas. Itu masuk dari bagian membangun agama Allah Subhanahu wa taala, karena kita memperlihatkan yang terbaik. Nah, karena Allah suka semua yang baik. Nah, makanya Nabi katakan albirru husnul khuluq. Iya. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsika, dan dosa itu apa yang mengganjal dalam hatimu. Itu yang membuat selalu hati kita tidak nyaman. Nah, itu ya. Atau orang tidak senang kalau kita melihat, kalau orang lain melihat kita. Itu termasuk dosa. Kalau kita dilihat misalnya melakukan ini, orang tidak senang. Itu bagian daripada dosa. Jadi antum harus jaga itu. Ya, kalau saya lakukan ini, orangnya marah atau tidak? Ya, jangan sampai saya coret-coret dinding, orangnya marah misalnya. Ya, jangan sampai saya ambil orang punya sandal ini walaupun niatnya saya baik, tapi orang marah. Nah, antum harus jaga. Ya, ini termasuk dosa. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, ya, dalam segala hal. Jangan menyulitkan orang, menyusahkan orang, jangan. Ya, supaya kita dipermudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga antum semua, ya, diberkahi, kita semua dimudahkan semua masuk surga, dan mudah-mudahan kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat semua, ya, dan bisa mendapatkan yang terbaik lagi di bulan Ramadan sebagai bekal menuju akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.